Ami minta 5 miliar. Oh, terdakwa minta 5 miliar. Oki mengatakan Ami minta 5 miliar. Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis 31 Juli kemarin. Sejumlah saksi dihadirkan, termasuk Dr. Oki dan Sheila Saukia. Persidangan berlangsung alot, bahkan sempat diwarnai kericuhan. Nikita pun tak kuasa menahan emosi hingga mengamuk usai sidang. Lantas, apa sebenarnya yang membuat artis berusia 39 tahun itu begitu meledak-ledak dalam sidang kali ini? Setelah cukup lama bersabar, artis Nikita Mirzani akhirnya tak kuasa menahan emosi dalam sidang yang digelar kemarin. Wajahnya penuh amarah dan lantang berteriak meluapkan emosinya di hadapan publik. Ia bahkan menolak diborgol ataupun memakai rompi tahanan usai hendak dibawa ke dalam rutan. Bukan tanpa alasan, pasalnya majelis hakim menolak permintaan Nikita untuk memutar bukti rekaman percakapan yang ia sebut mengandung dugaan konspirasi antara pelapor Reza Gladys dengan pihak lain. Bukti tersebut menurut Nikita berisi rekaman suara dan tangkapan layar yang diduga berasal dari keluarga Reza Gladys. Bahkan, ia telah memasukkan semua bukti itu ke dalam flash disk dan menyerahkannya kepada hakim saat sidang berlangsung. Minta satu baju coklat sudah saya kondisikan, sudah diatur. Ini apa yang rekamannya? Ini baru sebagian. Ya Allah sih. Belum lagi memang JPU sudah dikondisikan, hakim sudah dikondisikan, dan ini keluarga sendiri bicara. Kami dizolimi, ya Allah. Gimana hukum Indonesia seperti ini? Dia udah kasih duit melalui file. 1 bulan kemudian saya dilaporkan. Maksudnya apa? Kalau dia merasa terancam dan diperas, kenapa nggak hari esoknya atau 2 harinya dia melakukan saya pengungsian? Kenapa harus tunggu 1 bulan? Rekamannya kan udah disebar sama si Bebek sendiri. Bininya sendiri yang ngomong itu direkam sama lakinya. Kok kalian mengabaikan bukti-bukti itu loh? Soal apa sih itu pemeras? Pemeras udah hilang, pengancaman udah hilang. Pencemaran apa baik? Mungkin abu-abu. Bukan hanya kecewa, Nikita juga mengaku terkejut dengan isi rekaman tersebut. Ia menuding pihak Reza Gladys berusaha mengatur proses hukum agar dirinya dipenjara. Dari bukti itu pula, ia menilai ada indikasi kuat upaya kriminalisasi terhadap dirinya. Tak hanya itu pula, Nikita juga memprotes karena beberapa saksi yang dihadirkan oleh pihak Reza justru mengaku lupa dengan isi BAP mereka sendiri.
Kesaksian mengejutkan juga datang dari Sheila Saukia. Selain ganti rugi uang demo 350 juta, dirinya juga menyebut pernah diminta uang sebesar 5 miliar rupiah. Hal itu segera dibantah oleh Nikita. Menurut Nikita, Dr. Oki tidak pernah menyuruh Sheila membayar uang tersebut. Apalagi tidak ada satupun bukti yang bisa memperkuat tuduhan itu. Di sisi lain pula, Sheila justru terlihat gugup saat disinggung soal kerja sama dengan Nikita yang tidak sesuai kesepakatan dan merugikan sang artis senilai ratusan juta rupiah. Sebagai info nih guys, Nikita Mirzani bersama asistennya Mail Syahputra kini tengah menjalani proses persidangan atas laporan bos skincare Reza Gladys. Dokter kecantikan itu menuding Nikita melakukan pemerasan dan pengancaman yang menyebabkan kerugian hingga 4 miliar rupiah. Jadi pada tanggal 20 November ya Pak, sebenarnya tanggal 20 November, 20 November. Saudara Oki Pratama menghubungi saya untuk meminta saya membayar ganti rugi uang sebesar 350 juta kepada saudari Nikita Mirzani. Terkait itu uang ganti rugi karena uangnya sudah dipakai untuk membayar media, bayar demo untuk kasus penistaan agama yang ditujukan kepada ISAJEGA. Jadi pada akhir tahun 2024 kemarin, travel saya memiliki program umroh untuk 200 orang. Jadi di sini saya memberangkatkan banyak orang, terus termasuk saya memberangkatkan saudara Nikita Mirzani juga dari keluarganya. Saudara Nikita Ya. juga dan ISAJEGA juga. Dan belum, pada masa itu belum, dan ISAJEGA meminta untuk dia juga berangkat karena kita semuanya udah berangkat yang 200 orang, jadi saya menyarankan untuk dia berangkat mandiri saja pada masa itu, berangkat mandiri saja. Tim travel kita membantu untuk membuatkan visanya, tapi dia hotel, tiket, apa segala macam dia pesan sendiri saja karena kita sudah berangkat di rombongan pertama. Saudara berangkat barengan dengan berapa? Iya. Di nomor pertama. Iya Bapak. Oh, itu jadi siapa? Maksudnya itu gratis? Iya. Oke, terus. Saya membeli Pak. Hah? Saya yang membeli. Saudara membayar, saudara yang memberikan. Iya. Oke, terus yang nomor 2 berangkat ISAJEGA. Iya. Pada saat itu mungkin saudara Nikita Mirzani ada masalah dengan ISAJEGA. Saudara Nikita Mirzani marah kepada saya kenapa harus diberangkatkan ISAJEGA seperti Oh, itu. jadi terdakwa marah sama saudara. Iya. Oke, gara-gara pemberangkatnya ISAJEGA. Iya. Karena ada masalah dia. Saudara tahu masalahnya apa? Saya nggak tahu. Kalau yang saudara dengar, Yang saya dengar ya dia kabar-kabarnya transgender, waria gitu. oke, pokoknya ada masalah dengan terdakwa lah ya. Iya, betul. Akhirnya dia marah sama saudara karena saudara berangkat ISAJEGA. Terus, Pas pada saat itu udah tercium di sosial media kalau travel saya itu menistakan agama, saya diserang di sosial media pada ada saat itu. kisaran juga di sosial media. Iya, saya iya. Maaf, saya boleh mau tanya. Kenapa saudara dibilang ada penistaan agama itu? Karena apa? Karena saya memberi hadiah umroh itu kepada saudari ISAJEGA. Kenapa di pemberian umroh itu kepada ISAJEGA dibilang penistaan agama? Karena media mengatakan kalau dia itu waria. Oh, karena waria. Menurut terdakwa seperti itu. Menurut berita. Ya, terus udah terdakwa marah. Marah saudara langsung ada ngomong. Cuma kecewa aja sih. Kita waktu itu masih komunikasi tetap baik ya. Cuma kecewa aja kenapa harus seperti ini gitu. Oke. Nah, masih ada marahnya langsung ke terdakwa. Ke saksi ada marah. Kalau untuk marah-marahin saya enggak, tapi kan komunikasinya cuma kecewa aja sih. Saya udah berulang kali meminta maaf juga. Padahal komunikasi kami tetap baik. Tiba-tiba saudara Oki menelpon saya. Saudara Oki. Ya, saudara Oki menelpon saya untuk Saudara itu Dr. Oki. Iya, Dr. Oki Pratama mengatakan Kasel itu si Ami masih marah. Uang kami udah habis bayar media, bayar demo, gantikan aja lah uangnya sebesar 350 juta. Jadi sebenarnya di situ saya bingung ya. Oh iya dok, tapi waktu malam itu saya tidak memberikan jawaban apapun. Nah, media dan demo itu untuk apa? Saudara tahu? Untuk demo kalau ISAJEGA menistakan agama, Pak. Oh, demo itu terjadi? Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu.
harinya di tanggal 21 21 November ya? karena beritanya semakin marak menyerang travel saya. Oh, karena beritanya menyerang travel saudara. Iya. Oh, di review juga terdakwa? Tidak. Jadi terdakwa apa yang dilakukan terdakwa? Jadi terdakwa nggak ada berbicara apapun pas saat itu, tapi tiba-tiba Dr. Oki nelfon Kalau saya. sebelumnya ada berita? Nggak ada, jadi saya kadang juga di sini karena komunikasi kita tetap waktu itu masih baik. Iya, masih baik. Tahu tanggal 21 Dr. Oki telepon? Iya, Dr. Oki telepon, katanya begini, udahlah Kasir jangan nangis, saya curhat sama dia telepon saya melalui video call. Jadi Dr. Oki bilang ke saya, udahlah Kasir jangan nangis-nangis lagi, jangan sedih-sedih lagi. Saya nggak ada markup, Ami minta 5 miliar. Oh, terdakwa minta 5 miliar. Oki mengatakan Ami minta 5 miliar. Oke, ini yang udahlah sel gantiin aja biar dia nggak nambah lagi, karena kalau dia nambah kasih duit aja, karena dia baik lagi. Ngomong gitu. Iya. Saudara Oki ngomong gitu. Iya. Nah, terus 2 miliar disuruh Dr. Oki 2 miliar ditransfer sekarang, katanya tanggal 21 dia menyegerakan harus transfer 2 miliar di sekarang, 1 miliarnya besok, 1 miliarnya besok lagi, 1 miliarnya cicil aja, dibilang Oke. Dr. Oki. Oh, jadi Dr. Oki bilang bahwa terdakwanya meminta 5 miliar, Iya. 2 miliar di transfer sekarang, Iya. 1 miliarnya besok, 1 miliar besok, 1 miliar besok lagi. Cicil aja. Cicil aja, jadi 2 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Nah, apa tanggapan saudara diminta duit sama terdakwa itu? Pada saat itu kita sedih ya, karena saya anggap masih berteman baik ya. Jadi karena saya nggak menyanggupi untuk memberi 5 miliar, saya dengan terpaksa memberi 350 juta yang dimintanya awal. Karena sudah katanya udah ganti rugi uang yang saudara Nikita Mirzani pakai. Oke, berarti terdakwa ini 350 juta itu keluar dari mulut siapa? Dari Oki, Dari saudara Oki. Iya, Untuk Oki. mendapatkan media dan Demo. demo. Gitu. Akhirnya saudara transfer 350 juta. Iya, Kemana? ke rekening Ati Sumiati. Itu rekening siapa? Setahu saya, Bapak Ati Sumiati itu adalah suster anaknya saudari Nikita Mirzani yang pernah saya berangkatkan umroh juga. Terus saya balas lagi, aku tanya pacar dulu ya. Nah, terus ada lagi di sini. Perempuan ini Anda balas. Perempuan ini manja kali sekarang. Nah, terus saya bilang, kan bayar berapa? Terus emang jadi apa Kasel? Jadi baju muslim? Ya sudah aku dibayar berapa? Terus saya bilang, saya nggak mau dibayar pakai uang, ya kan? Maunya apa? Saya bilang saya mau tas, ya kan? Dan Anda menyetujui. Iya. Pertanyaan saya, waktu kita bekerja sama ini, Anda menanyakan saya tanggal 29 enggak, dan saya jadi mute. Apakah ini pakai hitam di atas putih? Tidak, Iya. tidak ya. Jadi hanya via WhatsApp ya. Iya. Anda ngasih tasnya itu setelah saya jadi news atau sebelum saya jadi news? Pada saat itu sebelum tampil. Sebelum, berarti Ya. saya dibayar lunas harus sebelum tampil ya? Iya. Betul. Oke. Proses hukum yang tengah dijalani Nikita Mirzani masih menyisakan banyak tanda tanya. Dari tudingan konspirasi hingga saksi yang lupa dengan isi BAP mereka, serta bukti-bukti yang kurang lengkap dari pihak pelapor. Kasus ini kian kompleks dan tampaknya akan terus menjadi sorotan publik hingga putusan akhir dijatuhkan.